Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya. Namun alangkah baiknya sebelum saya mempresentasikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Askia dengan nomor induk mahasiswa 20230230299. Saya akan memaparkan materi dengan judul Pembelajaran Membaca Permulaan pada Anak di Sekolah Dasar, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Keterampilan Berkomunikasi, dosen pengampu Dr. Chandra Anugrah Putra, MPD. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Yang pertama di sini ada pengertian membaca permulaan. Nah, sebelum kita lebih jauh masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu arti membaca permulaan. Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar bagi siswa sekolah dasar kelas awal, di mana membaca permulaan ini diperuntukkan untuk anak kelas 1 dan kelas 2 di sekolah dasar. Di sini guru mengajarkan kepada siswa mulai dari pengenalan huruf, kemudian guru merangkaikan huruf tersebut menjadi kata atau kalimat, lalu meminta siswa untuk melafalkannya. Dan di sini juga siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada metode yang digunakan dalam membaca permulaan. Ada 4 metode. Yang pertama di sini metode eja. Nah, metode eja ini adalah metode yang dimana guru memulai pengajarannya itu dengan mengenalkan huruf abjad kepada muridnya, setelah itu merangkaikan kalimatnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini contohnya B aba dibaca B e b a b aba, D udu dibaca D e d u d udu. Jadi kita lafalkan badu. Selanjutnya B uku menjadi B ubu dibaca B e b u b ubu. K uku dibaca K uku. Jadi dilafalkan buku. Metode yang kedua, metode bunyi dan abjad. Nah, metode bunyi dan abjad ini hampir sama dengan metode yang pertama tadi, yaitu metode eja. Hanya saja di sini perbedaannya terletak pada sistem pelafalan abjad atau hurufnya saja. Contohnya di sini, huruf B dilafalkan B, huruf C dilafalkan C, huruf D dilafalkan D, huruf G dilafalkan G, huruf P dilafalkan P, dan sebagainya. Metode yang ketiga ada metode suku kata dan metode kata. Nah, di mana metode suku kata sini guru mengajarkan siswa dengan pengenalan suku katanya saja. Contohnya di sini B aba, C aca, B ubu, K uku. Jadi kita baca buku, C ucu, C ici, K aka, K iki. Jadi dibaca cuci kaki dan sebagainya. Nah, metode yang selanjutnya ada metode global. Metode global ini juga hampir sama dengan metode suku kata, karena di sini guru mengajarkan untuk menguraikan kata dan menjadikan kata tersebut menjadi kalimat. Contohnya di sini I, N, ini, M ini, M ini. Jadi kita lafalkan ini, mini. Nah, materi selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam membaca permulaan. Ada 2 faktor ya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini mencakup 3. Yang pertama ada minat baca. Kurangnya minat baca terhadap anak menjadikan anak tersebut terlambat atau dia mengalami kesulitan dalam membaca permulaan. Maka dari itu, pentingnya orang tua untuk menanamkan sejak dini anak untuk membaca, meskipun mulai dari pengenalan huruf dan menjadikan huruf tersebut kata atau kalimat, meskipun si anak tersebut hanya mengeja saja. Dan yang kedua ada motivasi. Nah, pentingnya motivasi dari orang tua dan guru di sekolah memberikan motivasi dan semangat agar anak tersebut tidak mudah bosan dan tidak sama sekali
dia itu tidak merasa tertekan apabila dalam belajar membaca. Dan yang ketiga, keterampilan kompetensi membaca, di mana keterampilan kompetensi membaca ini dilakukan secara bertahap. Di sini meliputi yang pertama itu pengenalan huruf, kemudian pembunyian huruf, dan juga pemahaman terhadap isi bacaan dari yang dibaca oleh anak tersebut. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi unsur-unsur yang berasal dari lingkungan baca. Nah, contohnya di sini sekolah. Sekolah itu harus bisa menciptakan perpustakaan sekolah, di mana sekolah itu menciptakan perpustakaan yang suasananya menyenangkan agar anak tersebut tidak mudah bosan dan jenuh, agar dia selalu gembira. Selanjutnya di sini ada kesulitan yang dihadapi anak dalam membaca permulaan. Nah, yang pertama, kurang mengenali huruf. Di sini anak itu mengalami kesulitan dalam mengenali huruf abjad. Kemudian dia juga kesulitan dalam membedakan huruf kapital atau huruf besar dan juga huruf kecil. Yang kedua, membaca demi kata. Nah, di sini dia itu membaca demi kata sebelumnya karena tidak pernah diajarkan huruf abjad ya. Dan yang ketiga, parafrase yang salah. Di sini siswa dalam membaca itu selalu melakukan pemenggalan atau berhenti dalam membaca. Dan yang keempat, pengucapan kata yang salah. Di sini anak tidak mengenali kata, kurang menguasai huruf dan bunyi. Maka dari itu dia selalu mengucapkan kata yang salah. Dan yang keenam, ragu-ragu dan tersendat-sendat. Nah, di sini dia itu kayak ragu-ragu dan membaca itu hanya mengeja saja. Dan yang ketujuh, pembalikan huruf. Nah, contohnya di sini, misalkan huruf B dia baca jadi huruf D, dan huruf P dia baca jadi huruf Q. Nah, sekian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam saya mempresentasikan materi tadi, karena semua kesalahan berasal dari diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya untuk saya sendiri yang nantinya akan menjadi seorang guru yang mempunyai tanggung jawab yang begitu besar untuk membimbing dan mendidik peserta didik saya agar menjadi orang yang sukses di masa depan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.